punya malu, monyet yang tercinta. Kau selalu mengajakku bertengkar dan meninggalkan aku berminggu-minggu lamanya. Di sana, di akhirat, kau akan menyaksikan bahwa aku tetap sebagai yang dulu. Siapa itu? Saya tak mau terima tamu. Orang-orang tanpa guna. Apa pula yang mereka kendaki dari saya? Kenapa mereka mengganggu ketentramanku? Sejak kematian suamiku, aku tak mau menerima seorang tamu pun. Baiklah, aku akan keluar. Siapa dan mau apa tuan sebenarnya? Nyonya, saya merasa terhormat untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, Mayor Laskar Rakyat dari zaman revolusi. Sekarang mengundurkan diri dan menjadi pengusaha perkebunan. Adapun nama saya adalah Bedul Bila. Saya terpaksa mempunyainya untuk suatu urusan luar biasa mendesak. Almarhum suami Nyonya meninggalkan kepada saya 2 buah bon yang jumlahnya Rp12.000. Berhubung saya harus membayar bunga utang besok pagi, maka saya mohon kepada Nyonya, hendaknya Nyonya suka membayar utang tersebut hari ini. 12.000. Bila Mas Martopo berutang kepada tuan, tentu saya akan membayarnya. Tapi sayang hari uang tidak ada pada saya. Besok pagi benar saya akan kembali dari kota dan saya akan meminta untuk membayar apa yang sepantasnya harus tuan terima. Lebih daripada itu, baru tepat 7 bulan suami saya meninggal dunia dan saya tidak bermaksud untuk membicarakan masalah uang. Besok lusa tuan akan menerima uang itu. Dan saya sangat bernafsu untuk bunuh diri bila saya tidak membayar utang saya besok. Mereka akan menyita perkebunan saya. Saya tidak bisa menunggu besok lusa. Tapi apa daya saya kalau saya tidak punya uang hari ini? Jadi Nyonya tak bisa bayar. Terima kasih. Para penagih pajak tadi di jalan tadi bertanya pada saya, kenapa salah saya kalau khawatir? Saya ini butuhkan uang. Saya merasa leher saya terjerat. Sejak kemarin pagi, saya meninggalkan rumah di waktu hari masih subuh dan menagih utang ke sana kemari. Seandainya saja ada yang bayar utangnya kan lumayan juga. Tapi nyatanya tidak. Dan sekarang saya mengharapkan menerima uang sekedar dari Nyonya dan Nyonya cuma bilang tidak bernafsu. Nyonya, saya datang untuk bertemu dengan Nyonya. Saya tidak peduli dengan bendara itu. Demi setan saya tidak peduli. Tuan, selama hidup saya seperti ini, saya tidak bisa mendengar suara manusia dan saya tidak bisa dengar tahan yang bicara orang yang keras-keras. Saya minta kepada Tuan, sukalah hendaknya supaya tidak mengganggu kedamaian saya. Saya akan bayar besok lusa. Nyonya akan bayar besok lusa? Bagus sekali. Tuan. Saya akan tinggal di sini sampai besok lusa. Saya tanya kepada Nyonya, saya harus bayar bunga besok pagi bukan? Ataukah Nyonya kira saya hanya bermain-main? Tuan, saya minta Tuan jangan berteriak. Ini bukan kandang kuda. Tuan tak tahu bagaimana cara memperlakukan seorang wanita. Tuan ini orang kampung, orang tak tahu adat. Seorang tuan yang terhormat akan bicara seperti itu di depan seorang wanita. Saya tidak tahu bagaimana bersikap terhadap wanita. Nyonya yang terhormat. Sepanjang umur saya ini, saya telah melihat wanita lebih banyak daripada Nyonya melihat burung gereja. Dari yang matanya hitam bergairah, bibir yang mungil, dekik di pipi, keluh kesah saya menawan. Bah, untuk semua itu, Nyonya, aku tak akan membayarnya sepeser pun. Yang saya maksud bukan teman saya yang berbicara sekarang, tetapi wanita pada umumnya. Dari yang kecil sampai besar, mereka itu sombong, cerewet, menjengkelkan, tak setia dari kaki hingga kepala, kejam dengan logika yang memusingkan. Biarlah setan menggantung diriku jungkir balik kalau memang ada yang pantas cintai pada wanita. Wanita, apabila ia jatuh cinta, apa yang tak ia tahu cuma mengaduk dan melelehkan air mata. Apabila lelakinya mulai menderita dan suka berkorban, maka si wanita mulai melagak dan mencoba menyeret kaki lelaki tersebut seperti keledai. Di dunia ini, hanya lelakilah yang bisa jujur dan setia dalam bercinta. Lelaki? Hah? Lelaki bisa jujur dan setia dalam bercinta? Bagaimana Tuan sampai bisa berkata begitu? Sementara soal ini sudah sampai begitu jauh, saya bisa nyatakan di sini bahwa dari segala lelaki yang saya kenal, suami saya adalah lelaki yang terbaik.
Saya mencintainya dengan hangat, dengan segenap jiwa saya, seperti yang hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita muda dan bijaksana. Saya serahkan kemudahan saya, kebahagiaan saya, kekayaan saya, dan hidup saya. Saya menyembah kepadanya sebagai seorang kafir. Dan apakah yang terjadi? Lelaki yang terbaik ini mengkhianati saya pada segala macam kesempatan. Tetapi toh, saya masih tetap jujur dan setia padanya. Saya kubur diri saya dalam 4 tembok ini, dan saya akan tetap memakai baju hitam ini sampai pilihan kubur saya. Berkabung. Nyonya berkabung. Nyonya kira saya ini apa? Hah? Jangan dikira saya tidak tahu kenapa Nyonya pakai baju hitam itu. Dan mengubur diri Nyonya di antara 4 dinding ini. Rahasia macam apa itu? Hah? Betapa romantisnya. Nyonya mau meniru dongeng rupanya. Oh, ya. Saya sudah mengerti akan sandiwara ini. Nyonya telah mengubur hidup diri Nyonya, tetapi sementara itu Nyonya tidak lupa membendaki hidung Nyonya. Lancar kamu Tuan ini. Saya tak sudi bicara menurutnya dong. Pergi. Tuan Baitul bilang pergi. Pergi. Keluar. Engkau kasar, engkau biadab, engkau monyet. Izinkan saya bertanya. Atas hak apa Nyonya menghina saya? Hah? Nyonya kira hanya karena Nyonya ini makhluk yang romantis, lalu Nyonya bebas menghina saya tanpa mendapatkan balasan? Saya menentang Nyonya. Ini harus diselesaikan dengan duel. Saya tidak akan mengecualikan Nyonya hanya semata-mata Nyonya seorang wanita, seorang seks yang lemah. Jadi Tuan betul-betul menentang duel? Baiklah. Suamiku punya banyak senapan di sini, dan senapan itu dengan mudah menggugurkan Tuan. Dengan gembira saya akan menembus kepala Tuan. Semoga Tuan makan setan. Silakan. Saya akan tembak alis mata yang indah itu. Bagi saya, di dunia ini tidak ada seks yang lemah. Ya, duel. Itulah persamaan. Itulah emansipasi yang sebenarnya. Dengan begitu, lelaki dan wanita sama. Saya akan menembaknya demi prinsip ini. Apalagi yang saya katakan terhadap wanita semacam dia. Demi kehormatan saya, baru inilah pertama kali saya jumpai wanita seperti itu. Ini senapannya. Tetapi sebelum kita berduel, saya minta ajaran dulu caranya menembak. Saya agak kurang biasa dengan senapan tadinya. Berikan kepada saya. Ini namanya senapan angin. Lihatlah. BSE kaliber 5,5. Senapan ini harganya tak kurang dari 12.000. Lihat. Beginilah cara memakainya. Cobalah. Alis matanya sungguh hantu sejati. Coba miringkan sedikit kepala Nyonya. Popornya tepat di bawah ini. Ya, benar seperti itu. Tangan hendaknya jangan kaku, lemas tapi kuat. Tak enak menembak di dalam rumah. Mari keluar ke kebun. Ya, tapi saya belum selesai mengajar. Biar saya ajar bagaimana cara menembak udara. Terlalu. Itu tidak perlu. Kenapa? Tuan takut. Jangan begitu. Tuan terhormat, jangan gila-gilaan. Ayo ikut saya. Saya belum merasa tentram sebelum membuat lubang dari Tuan yang sebenci itu. Untuk apa Tuan berdiri di situ? Apakah Tuan takut? Ya, saya takut. Bohong. Kenapa tak mau bertempur? Sebab saya suka kepada Nyonya. Tuan suka saya? Begitu beraninya bilang kalau kau suka saya. Pergi. Pergi. Keluar. Saya benci kepada Tuan. Dengarlah Nyonya. Apakah Nyonya masih marah? Saya begitu gila seperti setan. Tetapi saya harap Nyonya bisa mengerti. Bagaimana saya akan menyatakannya ya? Soalnya adalah begini. Soalnya ialah
Lihatlah. Apakah salah saya bila Nyonya berutang kepada saya? Saya tidak bisa disalahkan, bukan? Saya suka kepada Nyonya. Mengertilah. Saya hampir jatuh cinta. Saya belum pernah melihat wanita sehebat ini. Pergilah atau saya tembak nanti. Saya tidak mengerti. Tembaklah Nyonya. Mati ditembak oleh senapan angin yang dipegang oleh tangan yang halus dan mungil itu. Saya masih saja gila. Cobalah pertimbangkan dengan baik-baik Nyonya. Dan cepat putuskan. Sebab bila saya pergi sekarang, itu artinya kita tidak akan pernah berjumpa lagi. Putuskanlah dan bicara. Saya masih priai. Saya merupakan orang yang terhormat. Penghasilan saya sebulan tak kurang dari 12.000 rupiah. Saya juga memiliki banyak kuda yang bagus. Nyonya, maukah Nyonya menjadi istriku? Saya tembak. Saya jadi kurang mengerti. Saya telah jatuh cinta seperti anak sekolah. Nyonya, saya cinta kepadamu. Saya belum pernah mencintai wanita seperti ini. Saya mengaku kalah, tunduk seperti orang tolol. Nyonya, terkutuklah saya ini, Nyonya. Sudah 5 tahun saya tidak jatuh cinta. Saya seperti sebuah kereta yang terkait pada kereta lain. Jadi, Nyonya, saya mohon pertolonganmu. Iya atau tidak? Sudikah Nyonya? Baiklah, begitu. Ya, Tuan boleh pergi. Tetapi tunggu dulu. Tidak. Pergilah. Saya benci kepada Tuan. Atau jangan pergi. Kalau Tuan tahu bagaimana marahnya saya. Untuk apa Tuan berdiri di situ? Keluar. Saya marah kepada diri saya sendiri. Jatuh cinta seperti anak sekolah, berlutut dan menghibah-hibah. Nyonya, saya cinta kepadamu. Dan apa yang saya butuhkan saat ini ialah jatuh cinta. Besok pagi, saya harus bayar bunga ke bank. Panen kopi telah tiba. Dan kemudian menjualnya. Pergilah. Jangan cium tangan saya. Pergi.